Selain bangsa jin, Hodam, ternyata tantangan terberatnya apa mas? Hodam liar. Ada lagi Hodam liar. Hodam liar itu Hodam yang tidak bertuan mas. Dan mereka ngeyel, nggak mau punya tuan. Jadi mereka mengganggu orang-orang yang belajar ilmu tanpa guru. Makanya nih banyak orang yang gila, yang stres gila, belajar ilmu nggak ada gurunya. Oh dulu waktu sakit. Iya waktu sakit. Tukang urut jadi saksi gitu. Jadi saksi. Dulu kamu waktu sakit kayak mau mati gitu. Iya. Oh. Hampir semuanya sudah saya alami kan. Mata itu kayak ada siletnya di dalam. Jadi kalau melirik selet gitu. Oh gitu. Iya. Terus nggak kerja dong di sana? Tetap saya paksa kan. Bulan Mulud atau bulan Maulid tanggal 3 sampai tanggal 15. Itu bulan Jawanya ya. Bulan Jawanya, bukan bulan umum, bulan Jawanya tanggal 3 sampai tanggal 15. Itu acara khusus pengasahan ilmu-ilmu. Jadi semua alumni mengasah ilmunya setahun sekali, yaitu di bulan Maulid tanggal 3 sampai tanggal 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi di Kang Moh Channel. Nah, kali ini kita bincang-bincang seputar ilmu kesepuhan. Belum semua kita silaturahmi di YouTube ya. Sebetulnya yang belajar kesepuhan banyak, tapi nggak semua silaturahmi bersama saudara semua di sana. Kenapa? Karena waktu ya. Waktu dan momennya pas. Kebetulan bisa syuting. Kalau pas nggak kebetulan ya nggak bisa syuting. Itu paling syuting sendiri ya. Kalau pas kebetulan ya bisa syuting. Kalau nggak kebetulan ya nggak bisa ketemu kadang. Ketemu aja nggak bisa. Nah mungkin yang belajar di sini banyak juga yang nggak ketemu ya. Nah tapi ada yang bertemu. Nah contohnya si Mas. Dari mana Mas? Kalimantan Timur kan? Dari Kalimantan Timur, tapi aslinya kan Jawa. Aslinya Jawa. Jawa mana sih? Jawa Tengah. Di Purwokerto, Purbalingga. Nah, si Mas ini dari Purbalingga, ya. Tapi berdiam di Kalimantan. Nah, si Mas langsung bertemu, gitu. Alhamdulillah. Nah, mungkin banyak yang nggak bertemu banyak sekali ya. Itu momen ya, momen waktu pas kebetulan saya nggak ada di sini. Maksud nggak ada tuh kadang pulang pergi keluar ya, dari sini langsung keluar lagi, dari sini langsung keluar lagi. Nah kalau pas lagi di rumah ya bisa ketemu syuting bareng gitu. Jadi tidak bisa direncanakan ya. Tapi kalau mau ketemu yang sudah pasti adalah bulan Mulud ya, bulan Mulud. Bulan Mulud atau bulan Maulid tanggal 3 sampai tanggal 15. Itu bulan Jawanya ya. Bulan Jawanya, bukan bulan umum, bulan Jawanya tanggal 3 sampai tanggal 15. Itu acara khusus pengasahan ilmu-ilmu. Jadi semua alumni mengasah ilmunya setahun sekali, yaitu di bulan Maulid tanggal 3 sampai tanggal 15. Itu setiap tahunnya tuh pada datang untuk mengasah lagi di sini.
Itu acara tradisi, itu acara tahunan. Terus wajib datang nggak? Seharusnya wajib, seharusnya. Tapi kadang-kadang terkendala jarak ya, terkendala ongkos karena jauh. Nah, berat di biaya. Kenapa berat di biaya? Berat lah, meninggalkan keluarga di rumah itu butuh bekal ya. Keluarga ditinggalkan harus ada bekal berhari-hari, belum ongkos. Nah, jadi dimaklumi ya. Terus gimana solusinya? Solusinya ya tetap ada, meskipun gak maksimal, ya bisa puasa di rumah gitu. Meskipun 40%, tapi daripada enggak kan lumayan. Itu aja solusinya yang nggak bisa datang ya. Jadi wajib nggak? Ya wajib. Seharusnya setahun sekali kalau bisa datang ke sini. Nah kalau nggak biasa ya sunnah aja. Yang penting menjalankan daripada enggak. Itu. Jadi program ilmu kesepuhan belajarnya 7 hari, tetapi boleh lebih dari 7 hari. Misal mau 2 minggu, boleh 2 minggu. Itu kembali bebas kepada kebetahan ya. Kadang ada yang betah 2 minggu. Betahnya 7 hari ya silahkan. Tergantung betahnya sampai kapan terserah. Gitu. Nah belajar kesepuhan syarat utamanya bisa baca Al-Quran. Gitu. Terus kalau nggak bisa gimana? Nanti kita carikan solusi, kita kalkulasi lagi apakah bisa atau enggak. Karena nggak semuanya bisa belajar kesepuhan. Gitu. Selain syaratnya apa aja ya itu syaratnya harus bisa baca Quran seharusnya. Dan ada biaya pendidikan ya, ada biaya pendidikan selama 7 hari dan boleh lebih dari 7 hari. Gitu. Pelajarannya apa aja? Pelajarannya ya pelajaran keparanormalan. Pelajaran yang seharusnya dijalankan oleh paranormal ya udah itu aja. Nggak ada yang lain-lain. Tambahannya sih banyak. Berbagai macam ilmu yang ada di YouTube nanti bisa diberitahukan. Jadi yang kita nggak tahu jadi tahu. Itu plusnya ilmu kesepuhan. Banyak ilmu-ilmu yang kita nggak tahu, nanti di kesepuhan dikasih tahu. Gitu. Jadi bisa mengikuti orang yang biasa ditonton. Gitu. Itu kelebihannya. Dan kemarin sudah dijelaskan, ya Mas ya, belajar ilmu kesepuhan itu harus punya tujuan. Harus punya tujuan, harus punya tekad untuk membantu masyarakat gitu. Nah jadi itu belajar ilmu kesepuhan itu tujuannya. Nah si Mas dari Kalimantan sudah berkeluarga ya Mas? Sudah Kang. Sudah. Mas dari kapan tertarik dengan ilmu supernatural itu dari kapan Mas? Kalau tertarik ya dari kecil sebetulnya. Tertarik itu sudah dari kecil. Menginjak usia SMP lah. Kadang-kadang kalau ketemu kiai sepuh gitu atau orang yang bisa, itu selalu ada yang ngomong bilangnya seperti apa ya, titisan atau apa seperti itu, saya kurang paham itu. Saya punya kakek dulu suka tirakat kan, almarhum suka tirakat. Ada yang bilang jadi melihat saya itu seperti melihat kakek. Itu orang yang bisa mungkin seperti itu. Berjalannya waktu ketemu seperti orang-orang seperti itu. Ada yang bilang, tapi ini teman, jadi ngobrol sekitar tengah malam, jam 12-an itu. Jadi dia bilang begini kan, kok bilangnya separuh muka saya seperti jin, dia bilang. Separuh saya tapi separuh jin. Ini bilang teman saya sih. Yang seperti itu kan memang sudah, maksudnya ada aja orang yang ngomong, tapi lain-lain sih, tapi arahnya kok ke magic terus. Itu sowan ke kiai juga, tapi bilangnya jangan terlalu dipikirkan. Tapi sebetulnya sudah lama pengen jati diri. Ya. Terus ke Kalimantan, sering lihat YouTube dari awal Kang Moh kayaknya buka YouTube itu. Saya ikuti banyak YouTube, tapi yang paling terkesan kayaknya YouTube PG itu kan.
Jadi saya ikuti disiarkan program jarak jauh. Ya, dulu Bergumuruh di dada ini Kang. Jadi bergumul. sekitar mungkin 1 tahunan saya mikir ikut enggak. Jadi saya bilang ke istri ikut Saya putuskan ikut. 2020 kalau tidak salah itu bulan Oktober kalau tidak salah saya. Ya, Saya ikut program jarak jauh gelombang 6 Kang. Sampai sekarang kan belum selesai. selesai. Oh, si Mas ada di gelombang 6 jarak Ada. jauh. Tapi kedepannya ditutup adanya kitab buku jarak jauh. Nanti bisa beli buku kedepannya. Ya. Tapi sama dengan pelajaran Iya, jarak sama. jauh. Jadi udah berapa tahun di gelombang 6? Gelombang 6 4 tahun jalan ini. Udah 4 tahun. Ya 4 tahun jalan, nanti ketemu bulan Oktober 4 tahun. Lama ya. Harusnya 3 tahun selesai itu. Harusnya. Iya. Mungkin ditambahi coba kampus Iya. bonus. Enggak Nggak apa-apa, ditambahi. lama-lama enggak apa-apa, betah juga kita. Kadang-kadang ada yang terlewat. Ada yang terlewat bulan atau hari gitu. Jadi mundur. Seharusnya sudah dikasih, istirahatnya panjang gitu. Jadi nggak nentu. Nggak nentunya karena tidak bisa ditargetkan setiap minggu. Belajar nggak bisa, kadang-kadang ada yang belum selesai, kita tunggu yang belum selesai. Iya. Atau kadang-kadang ini harinya nggak bagus, kita mundur lagi nyari hari yang Bagus. bagus. Itu problemnya kenapa bisa lebih dari 3 tahun. Jadi banyak problem, banyak kendala di tengah-tengah. Karena dalam setiap tahun itu kadang perubahan hari, bulan. Itu ada hitung-hitungan, kadang jangan belajar hari ini. Ya, harusnya hari ini nggak jadi, mundur lagi. Gitu. Itu jadi agak sedikit matematika. Perhitungan. Tapi sebentar lagi gelombang 6 selesai. Alhamdulillah. Bentar lagi. Nah, terus sudah berapa amalan? Amalan terakhir? Amalan ke-20 kalau tidak salah itu amalan doa hajat tertentu. Oh ya. Sudah tahap Mantap, kedua, ya. ini tahap ketiga. Mudah-mudahan jangan dimulai dulu kan. Ada saya masih di sini kan. Kalau sudah belajar kesepuhan nggak apa-apa. Yang itu nggak wajib dipelajari ya. Oh, ditulis apa Kang? Sudah. Ya tinggal dihafal, tinggal ditulis aja. Kalau sudah belajar kesepuhan di sini, nanti tinggal ditulis, nggak usah dikerjakan. Oh begitu. Tapi dipakai bisa. Ya dipakai, tapi nggak usah dikerjakan, nggak usah dibeli gitu ya. Iya. Karena sudah dari sini langsung gitu. Jadi kalau bahasa Sundanya tekudu dibeli, katanya. Dibeli itu dibeli, nggak usah dibeli. Jadi nggak usah ditebus gitu. Jadi si Mas nggak usah melaksanakan tebusan, ya nggak usah melaksanakan tebusan. Atau bahasa perdukunannya, tidak usah melaksanakan ritual. Tinggal tulis, baca, simpen gitu aja. Nanti kalau dibutuhkan tinggal ambil baca. Jadi nggak usah nebus gitu ya. Dari yang awal kan sudah tidak perlu diamalkan. Nggak usah. Kalau udah kesepuhan itu nggak usah ditebus. Kalau ada pelajaran baru nggak usah ditebus. Tinggal ditulis, disimpan, tulis, simpan. Kalau butuh ya buka, pakai. Kalau sudah kesepuhan di sini ya. Iya. Jadi nggak usah ditebus-tebus lagi, tinggal ditulis, disimpan. Gitu. Nah kalau yang nggak belajar kesepuhannya harus ditebus, harus selesaikan. Harus diselesaikan 7 hari selesaikan. 11 hari selesaikan, 11 hari selesaikan. Harus ditebus sampai selesai 11 hari ya. Kalau tahu begitu dari dulu ke sini, cuman pas corona itu kan. Ya, corona dulu. Mulai corona jadi tidak bisa. Ya nggak bisa terbang ya, Nggak susah. bisa terbang. Persyaratannya agak ribet. Nah ini sekarang si Mas belajar kesepuhan, ini baru mempelajari hal intinya ya. Itu nanti ada yang lain-lainnya. Mungkin besok diajarkan. Kalau nggak besok-besoknya, itu mulai ada seminar-seminar dan lain-lain. Nah jadi yang pertama kali dipelajari oleh si Mas itu adalah inti sumber ilmu kesepuhan. Sumber inti ilmu kesepuhan itu yang dijalankan dari pertama sampai saat ini ya. Nah gitu. Jadi si Mas tertarik karena memang dari kecil sudah ada hal-hal yang ganjil ya. Sudah. Dan pengalaman-pengalaman yang
aneh-aneh, ngalami nggak? Kalau pengalaman secara langsung, maksudnya melihat gitu kan? Ya, pengalaman hal-hal yang aneh-aneh, barangkali mengalami? Kalau yang aneh-aneh sih enggak sih kan? Enggak. Cuma ketemu orang, terus orang bilang begini-begini gitu aja. Iya, itu aneh namanya. Oh. Nah, jadi banyak mengalami hal-hal aneh. Banyak orang yang berkata kalau si Mas itu punya kelebihan gitu, atau ada hal yang lain yang tidak wajar. Nah, jadi kepikiran, akhirnya terpancing ya untuk belajar. Nah, kenapa kok terpancing untuk belajar? Ada hal lain lagi pemicunya? Jadi di awal saya merantau itu sekitar 1 tahun itu sakit-sakitan Kang. Saya pertama di Kalimantan. Di sana itu? Di sana. Oh, sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Tadinya saya tinggal di daerah kota, kabupaten, terus pindah tugas lah, masuk lebih dalam. Kok sakit-sakitan selama 1 tahun. Ya, setiap minggu berurut, terus minta tolong ke orang pintar di situ. Setiap minggu itu kan. Selama 1 tahun. Dicek di medis, sampai kurus kering sudah. Bilangnya mah. Dibawa ke rumah sakit kota lagi. Oh ini mah, cuma dikasih obat mah. Minum itu terus sampai sebulan atau apa saya lupa. Sampai saya bosan minum obat Kang. Ya awalnya seperti itu, sakit-sakitan. Nanti gantian, istri, ya keluarga sakit terus. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu sakit terus? Sakit terus. Sakit-sakitan. Tapi yang paling parah saya. Paling parah. Yang paling parah itu kenapa? Karena lama waktunya? Wah, jadi... Atau sempat dirawat? Dibilang, jadi lama-lama itu kan, kayak mau nggak bisa jalan. Jadi bungkuk begini saya. Oh iya. Perut itu sakit banget. Nggak bisa tegak? Nggak bisa tegak. Jadi panggil tukang urut, kebetulan sudah almarhum. Dulu waktu nangani saya, dibilang, Nicu, kayak sudah mendekati ajal, beliau bilang seperti itu. Kata siapa? Kata tukang urut itu, tapi ketika saya sudah membaik. Kan diurut juga karena perutnya sakit. Ya. Yang ngobati kan ya ada yang ngurut, ada yang campi-campi. Bukan cuma 1. Bilang tukang urutnya, kayaknya sudah dekat ajal kau cu. Tapi ketika sudah membaik, cuma bercerita ketika pertama melihat saya sakit. Seperti itu. Oh dulu waktu sakit? Iya waktu sakit. Tukang urut jadi saksi gitu? Jadi saksi. Dulu kamu waktu sakit kayak mau mati gitu? Iya. Oh, seperti jadi itu. begitu maksudnya. Ceritanya pas sudah sembuh ya? Ceritanya sudah sembuh. Ya. Tapi perutnya sakit banget nggak? Sakit banget Kang. Sakit banget. Itu berhari-hari? Iya. Berbulan-bulan ya? Berbulan-bulan selama 1 tahun itu. Nanti sembuh beda penyakit lagi. Apa lagi? Hampir semuanya sudah saya alami Kang. Mata itu kayak ada siletnya di dalam. Jadi kalau melirik selet gitu. Oh gitu. Iya. Terus nggak kerja dong di sana? Tetap saya paksa Kang. Kalau mata sekitar enggak lama sih, karena saya pikir tadinya sakit biasa, pergi ke apotek beli tetes mata. Jadi berapa botol tetes mata itu enggak sembuh-sembuh, akhirnya panggil orang pintar lagi, diobati sekali langsung kan, langsung putih sih enggak ya. Perasaan itu enak. Ya, mata hilang, gatal kan, sekujur badan. Itu ganti lagi. Saya panggil lagi, sembuh lagi, nanti ganti lagi, gitu terus kan, setiap bulan itu. Jadi selalu berganti? Selalu berganti. Terus berganti. Tapi lambungnya hilang nggak itu? Lambungnya alhamdulillah hilang. Oh lambung hilang ganti? Iya ganti, jadi sudah sembuh, ganti, beda sakit lagi. Selama 1 tahun di sana? Ya selama 1 tahun. Kenapa tuh bingung tuh? Biasanya kalau bermusuhan
wajar ya, tapi ini nggak punya musuh, orang baru datang 1 tahun. Nah, jadi itu bisa jadi gangguan makhluk halus, ya, bisa. Gangguan makhluk halus itu dalam arti bukan santet ya, bukan santet, bukan sihir, tapi memang di setiap tempat, di setiap lokasi memang dihuni oleh makhluk halus, oleh bangsa jin. Nah, kalau kadang-kadang mereka melihat manusia itu dari aura, dari kekuatan. Jadi setiap manusia itu punya aura yang tidak sama, ya, berbeda, nggak sama. Jadi terkadang ada orang manusia yang dilihat oleh bangsa jin, itu kok membuat penasaran bangsa jin gitu. Manusia itu membuat bangsa jin itu tertarik, penasaran. Nah di situ mereka banyak menghampiri. Nah ketika mereka menghampiri, kalau mereka energinya negatif, itu bisa bertabrakan dengan aura kita. Ya bisa berakibat seperti si Mas tadi. Begitu datang ke sana sakit-sakitan 1 tahun. Nah itu karena gesekan berbeda energi. Antara energi kita, aura yang bawaan kita dengan mereka. Yang sudah ada di situ. Terjadi gesekan akhirnya menimbulkan tidak stabil aura dalam tubuh. Sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah makanya pas diobati ya membaik. Pas diobati membaik. Karena itu ada penyetabilan aura. Stabil, baik lagi. Baru lagi datang lagi, udah stabil, kumat lagi. Beda tapi. Nah setelah 1 tahun baru mulai Mungkin nggak ada adaptasi. Nah setelah 1 tahun akhirnya si Mas sehat dan bisa bekerja normal. Bahkan bisa datang ke sini ya Mas. Nah Ya. berarti selama 1 tahun bangsa jin itu sudah nggak penasaran lagi. Oh orang itu, gitu. Oh si Anu. Nah, mereka merasa terbiasa. Yang awalnya aneh, anggap saja ada bule datang ke kampung, dikeruyuk nggak sama masyarakat. Dikeroyok. Oh bule gitu. Tapi si bulenya tinggal di situ udah 1 tahun, biasa nggak masyarakat? Yes. Oh si bule tuh lewat. Gitu. Tapi pertama datang, oh bule gitu. Pas sudah di situ, udah 1 tahun, bosen nggak Mas? Bosen. Mau ngelihat kalau dia lewat? Nggak mau. Berarti pengaruh ya Kang, begitu ya kan ya? Pengaruh. Kalau udah setahun sih Mas nggak ada yang godain, nggak ada yang nyapa. Bodoh amat si bule lewat kan. Kalau pas pertama udah kayak artis aja sih Mas. Wih itu lewat, keruyuk. Nah, pas sudah lama dicuekin, udah nggak laku sih Mas. Pas sudah lama udah nggak viral lagi. Akhirnya hilanglah gangguan-gangguan di tubuh kita. Jadi ketika datang ke tempat baru, memang resikonya seperti itu Mas, apalagi wilayah hutan ya. Itu. Wilayah hutan tuh banyak kita kerja kadang-kadang di hutan kalau kayu ya. Ataupun kerja yang memang pertanian dan lain-lain itu kan pasti di hutan. Iya. Nah, kalau sakit-sakitan itu wajar. Nah, kalau di kota mungkin ada hal lain kalau di kota. Apa? Bisa dari cuaca, itu bisa dari udara yang tidak sesuai, itu bisa sakit. Begitu ya Mas? Ya. Jadi kalau pertama datang sakit-sakitan, karena si emas ini punya kelainan, punya kelebihan, maka makhluk-makhluk itu penasaran, siapa sih orang ini? Apa sih dia? Lalu berkerumun, sehingga bertabrakan, akhirnya down auranya dan sakit-sakitan. Nah tapi kalau nggak ada itu si Mas nggak ada niat mau belajar. Akhirnya terpanggil untuk belajar ya. Sebetulnya ada Kang. Oh sebetulnya memang ada. Cuman bingung nyarinya. Kok bingung nyarinya? Iya, maksudnya mau berguru ke siapa? Itu. Kan di Jawa banyak banget, di Jawa tuh banyak, ada Gus. Siapa ya? Samsudin. Bukan, ada siapa? Lupa saya. Lupa lah, nanti ingat. Ada yang gondrong tuh, saya dulu ingat siapa itu. Pokoknya di Jawa Timur ya, itu ada, itu bagus juga, ada perguruan. Terus di Jombang juga ada. Di Jombang tuh banyak loh. Banyak. Di Jombang banyak. Terus di Solo juga ada, di Solo. Tapi panggilan hatinya ke sini Kang. Ya, memang nggak sama ya. Kadang-kadang yang dari sini ke sana, dari sana ke sini. Kalau ilmu sih sama saja. Nggak ada yang paling hebat. Kalau ilmu sama aja, cuman tadi
panggilan hatinya beda-beda. Dari Jawa Barat belajarnya ke sana. Iya. Dari sana belajarnya ke sini. Itu memang dari Jawa banyak yang belajar, dari Sragen, dari mana itu banyak. Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak yang belajar ke sini. Tapi dari sini banyak juga yang belajar ke sana. Itu wajar ya, Mas. Itu wajar manusiawi. Mencari yang jauh. Mencari yang jauh karena yang jauh dianggap lebih bisa. Padahal yang dekat juga sama bisa gitu. Cuman keyakinan terkadang kita yakin kepada yang jauh. Padahal yang tetangga si Mas bisa jadi lebih hebat dari saya, bisa jadi. Nah, jadi itu pemikiran manusia. Pemikiran manusia. Nah, jadi intinya saya nggak bisa membuat orang jadi ulama. Nah, berarti saya nggak hebat. Yang hebat tuh yang bisa membuat orang jadi ulama. Nah, jadi kiai. Nah, tapi kiainya bukan kiai yang setengah-setengah, Mas. Kiai yang betul-betul memahami dan betul-betul menguasai agama. Ya. Bukan menguasai kitab-kitabnya saja, tapi memahami dengan betul agama itu apa, seperti apa. Nah, itu kiai-kiai pilih tanding ya. Mungkin di zaman sekarang jarang, 1-2 orang, dan itu pun sulit mencarinya, Mas, karena mereka tidak nampak. Nah, itu PR-nya. Jadi mencari tokoh agama yang berkualitas itu banyak sebetulnya, cuman sulit. Kenapa sulit? Karena mereka tidak membuka diri. Tidak membuka diri seperti ini. Mereka nggak ada di YouTube, mereka nggak terlihat di YouTube, makanya susah nyari tokoh agama yang betul-betul berkualitas, itu susah di zaman saat ini ya, Mas. Ya. Kenapa susah? Karena mereka menghiraukan media seperti ini. Mereka tidak serius dengan media-media seperti ini, dan mereka tidak punya ambisi untuk direkam-rekam kayak begini, gitu. Nah, susah nyari ulama yang betul-betul berkualitas, susah di zaman sekarang. Nah, sekarang kebanyakan pandai bicara langsung direkam. Nah, umumnya pandai bicara langsung direkam, tapi hati mereka kosong, Mas. Hati mereka kosong. Pikiran mereka penuh dengan duniawi. Hatinya kosong. Nah, sekarang zamannya seperti itu. Tapi orang-orang penonton ya, yang dilihat ya itulah yang hebat. Itu pemikiran penonton. Tapi saya tidak berguru kepada yang dilihat. Saya berguru yang tidak dilihat di media. Nah, bahkan dicarinya aja susah. Saya nyari guru-guru saya itu susah karena nggak ada di media. Tapi dia sangat memahami orang-orang yang ada di media. Nah, itu susahnya. Tapi orang-orang yang terkenal di media belum tentu mampu menjalankan ilmu beliau. Nah, itu dia, Mas. Kalau guru saya memahami, orang-orang yang tampil di media itu memahami. Itu beliau guru saya. Tapi mereka yang terkenal di media nggak bakal sanggup mengikuti kehidupan beragama guru saya, nggak bakal sanggup. Nah, kenapa saya bilang nggak bakal sanggup? Nggak bakal sanggup. Guru saya dikasih Ferrari 5 aja pasti dibuang ke jurang. Bawain guru saya duit 5 karung aja pasti dibagi-bagiin. Gitu. Tapi kalau dibawain beras ya disimpan. Kalau dibawain minyak ya disimpan. Tapi kalau dikasih duit buat apa? Mau 5 karung juga paling dikasihnya ke saya. Udah bawa pulang tuh. Gitu. Jadi kalau mau ngasih duniawi ke guru saya salah orang. Karena dia nggak butuh. Nah, jadi saya bilang orang-orang hebat terkenal di YouTube, tokoh agama yang terkenal hebat di YouTube nggak bakal mampu mengikuti pola beragamanya guru saya. Tapi guru saya memahami mereka. Nah, jadi ya, tadi yang saya bilang, memahami dengan baik agama. Kalau memahami pelajaran agama, banyak orang memahami pelajaran agama. Karena dalam agama itu belajar. Banyak nggak yang belajar agama? Banyak. Tokoh pembelajar agama banyak? Banyak. Nah, yang memahami dan menjalankan? Sedikit. Yang memahami dan menjalankan. Yang sulit belajar apa menjalankan? Menjalankan. Nah, yang sulit itu menjalankan. Kalau hanya mengajar, mudah nggak? Mudah. Karena tinggal modal bicara. Nah, yang mengajar bisa nggak menjalankan? Belum tentu. Karena mengajar itu hanya bahasa teori yang ada di buku.
lalu diucapkan kembali, bukan dijalankan. Jalankan. Nah, jadi rumusan terberat adalah menjalankan. Menjalankan. Makanya saya bilang tadi, guru saya meskipun tinggal di hutan, beliau memahami orang-orang yang terkenal hebat di YouTube ataupun di TV. Tetapi yang terkenal hebat di YouTube, di TV, belum tentu mampu menjalankan seperti beliau. Nah, contoh saya aja nggak mampu. Dan dilarang juga oleh beliau. Karena usia masih muda dan dilarang oleh beliau. Kamu jangan naik gunung dulu, diam di bawah. Nah, jadi saya sampai saat ini di sini, diam. Karena dilarang, nggak boleh naik. Kenapa nggak boleh naik? Karena mungkin banyak pertimbangan ya. Banyak pertimbangan, satu, pertimbangannya macam-macam lah. Yang tahu hanya beliau. Salah satunya, saya banyak mengajar saat ini, banyak mengajar. Mungkin beliau lebih tahu bahwa saya harus ngajar orang banyak. Kalau saya naik, saya nggak bisa ngajar. Gitu. Kenapa? Karena guru saya nggak bisa diketemui semua orang, Mas. Gitu. Istri saya aja ketemu baru sekali. Dan itu baru kurang lebih 9 bulan lalu. Selama saya menikah baru 9 bulan lalu diperbolehkan bertemu. Nah, apalagi orang lain gitu. Istri saya aja baru 9 lalu boleh naik, boleh bertemu. Apalagi orang lain ya susah. Gitu. Kenapa? Karena tidak menerima murid gitu, tidak menerima murid bebas. Nah, jadi sulit bertemu beliau ya. Tapi alhamdulillah beliau masih sehat sampai saat ini. Dan awet muda ya, kebalap tuanya sama saya. Nah, jadi begitu, Mas. Dalam belajar ilmu agama ternyata tidak mudah ya. Kalau berkata itu mudah. Berkata mudah. Dan menjalankan ilmu supranatural juga sama, Mas, susah. Susahnya kenapa? Susah, Mas. Karena harus betul-betul dengan seksama, harus betul-betul menyelam. Harus menyelam, betul-betul menyelam, karena di situ banyak dunia bangsa jin. Kita berkaitan dengan bangsa jin. Sedangkan bangsa jin kodratnya usil. Nah, jadi mereka bisa saja bercanda, malah menjerumuskan kita. Bercandaannya mereka tuh keterlaluan, Mas. Dan selain bangsa jin, hodam, ternyata tantangan terberatnya apa, Mas? Hodam liar. Ada lagi hodam liar. Hodam liar itu hodam yang tidak bertuan, Mas. Dan mereka ngeyel, nggak mau punya tuan. Jadi mereka mengganggu orang-orang yang belajar ilmu tanpa guru. Makanya nih banyak orang yang gila, yang stres gila, belajar ilmu nggak ada gurunya. Banyak orang gila belajar ilmu gaib karena tidak ada guru. Nah, kenapa bisa gila? Itu disebutnya hodam liar itu. Liar yang tidak bertuan. Jadi nggak punya tuan, nggak punya aturan, semau dia udah. Semau dia, sekarep dia. Jadi udah pokoknya sekarep dia, nggak bisa diatur. Malah merusak. Saat mau dipakai, dia membawa keinginan dia. Jadi manusia itu justru yang diatur, yang dijebak. Nanti berkatanya manusia itu ngawur, Mas. Ngawur, sering nerawang, sering mendengar bisikan. Dan bisikan itu sudah pasti ngawur. Bisikannya tuh ngawur. Gitu. Banyak. Bisa dianggap juga kalau sama orang awam itu malah dianggap hebat kan? Ada yang menganggap hebat, ada juga yang menganggap kok aneh itu orang. Tapi menurut orang awam dia itu orang pintar. Iya. Bisa. Tapi kalau orang-orang yang ahli itu bisa melihatnya ini dia memang bisa atau ada hodam liarnya. Itu kenilai. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ngelantur terlalu jauh. Ngelanturnya terlalu jauh. Itu bisa jadi dia dikuasai hodam liar. Ngelantur terlalu jauh tuh misalkan si emas habis mancing misalkan. Atau contohnya gini, si emas itu nggak melakukan kejahatan. Tapi si orang ini menuduh si emas yang melakukan. Nah, itu hodam liar. Upaya untuk mengadu domba.
Jadi hodam liar itu akan bicara tidak sesuai fakta. Atau jelas-jelas si Mas ini orang jujur, tapi dia berkata orang ini nggak baik, nggak jujur. Lalu si Mas kebingungan, gua nggak baiknya kenapa? Biasanya hodam liar itu masuk di orang-orang yang suka sering menerawang. Orang yang sering menerawang atau meramal, biasanya dia sangat rentan dikuasai oleh hodam liar. Jadi si Mas jangan sering menerawang atau meramal, karena potensi besar dikuasai oleh hodam liar. Nah, jadi orang kalau yang sering bicara ngalor ngidul itu banyak dikuasai hodam liar. Itu tahapannya di mana? Tahapannya itu kelas pemula. Kelas pemula pasti sering menerawang. Nah, kalau ada orang yang sering menerawang atau mendengarkan bisikan, itu kelas pemula biasanya. Orang yang baru masuk, orang yang baru kenal dunia gaib, supranatural, dunia gaib. Nah, jadi orang-orang seperti itu akan sering berdialog dengan bangsa gaib. Nah, mungkin si Mas pernah ngeliat ya, orang kayak dialog aja dengan bangsa gaib. Sebetulnya dia sudah terkena hodam liar, Mas. Itu lama-lama bahaya, bisa gila. Orang yang terkena hodam liar, dia sering berbicara sendiri. Seolah-olah dia tuh dialog dengan hodam. Padahal bukan berdialog dengan hodam. Itu hodam liar yang menjebak di dia. Saya Syekh Abdul Qadir Jailani, kata hodam liar. Nanti orangnya ngaku bahwa saya didampingi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sudah jelas hodam liar. Karena apa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani nggak bisa lah mendampingi orang-orang semaunya. Nggak bisa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan hodam. Syekh Abdul Qadir Jailani itu manusia yang sudah wafat. Bukan hodam ya, diingat ya. Nah, jadi ini ngawur orang-orang saya didampingi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngawur karena Syekh Abdul Qadir Jailani bukan hodam, tapi manusia yang sudah wafat. Urusannya apa ngedampingi gitu. Nggak ada urusan apa-apa. Itu indikasi hodam liar. Saya didampingi Prabu Siliwangi. Itu sudah pasti jin ketombe, Mas. Sudah pasti hodam liar, jin ketombe. Jadi jin ketombe itu ada di mana-mana, gentayangan di mana-mana dan mengganggu siapapun. Diganggu oleh jin ketombe itu. Nanti si jin ketombe ngakunya macam-macam. Nah, hati-hati, ada lagi, saya adalah titisan Dewata Cengkar. Nah, itu sudah pasti jin ketombe. Jadi jin ketombe itu berkeliaran di mana-mana, atau hodam liar itu berkeliaran di mana-mana. Nanti saya adalah utusan Jibril. Ada tuh, siapa? Lia Eden ya. Dulu. Nabi ya, Lia Eden tuh. Iya, kayaknya Nabi. Ngaku Nabi. Nah, itu siapa yang bimbing, Mas? Hodam Lia Eden bisa ngobatin nggak? Bisa. Ngobatinya manjur, langsung sembuh, ngobatinya manjur. Nah, itu keajaiban dia. Ternyata dia dibantu oleh hodam liar atau jin ketombe. Jadi jin ketombe pun beraksi untuk meyakinkan bahwa orang ini bisa ngobati, bisa nyembuhkan, punya keajaiban. Lalu ngakunya kamu adalah nabi penerus. Lah si manusia ya bangga, nurut aja. Pengikutnya ya percaya wong punya kesaktian. Nah, itu adalah bisikan jin ketombe. Jadi jin ketombe itu akan selalu mempengaruhi kepada orang-orang yang kosong. Kosong apa? Kosong wawasan, kosong ilmu. Dia akan mudah dipengaruhi. Nah, nanti si Mas diajarkan di sini tentang hal itu. Harus waspada dan hati-hati ya. Kenapa ilmu kesepuhan diadakan? Meminimalisir supaya tidak banyak orang menjadi korban. Orang yang tidak tahu nanti tersesat. Nanti tahu-tahu jadi nabi. Tahu-tahu jadi Tuhan nanti. Tahu-tahu jadi wakil Tuhan. Nah, udah macam-macam nanti jadinya. Itu pengaruh dari jin ketombe. Jadi jin ketombe itu seolah-olah baik, seolah-olah kuat. Padahal dia memanipulasi pemikiran kita supaya jadi pengikut mereka. Makanya ketika belajar harus mencari guru, karena guru ini yang lebih memahami ya. Dan sudah pengalaman lebih dulu, mengalami kegagalan seperti itu. Contoh saya dulu mengalami hal-hal seperti itu. Ada bisikan, ngobrol, pokoknya itu seru banget. Seolah-olah kita tuh paling sakti dan hebat. Seolah-olah kita tuh tahu karena ada informasi dari jin ketombe. Gak taunya itu jin ketombe yang datang, bukan hodam yang seharusnya.
Karena hodam yang seharusnya dia tidak akan berkomunikasi seperti itu. Justru hodam yang sesungguhnya akan sulit berkomunikasi. Kenapa sulit berkomunikasi? Karena memang ada pembatas. Nah, pembatas itu pembatas dibuat oleh Allah. Gitu. Jadi mereka nggak berani semena-mena nabrak-nabrak pembatas karena itu aturan. Aturan berarti harus disiplin, berarti harus diikuti. Kecuali hodam liar atau jin ketombe semau dia. Karena pekerjaan mereka memang Menyesatkan. Beda dengan hodam yang dari guru gitu atau yang bersanad ada gurunya. Itu ada perbedaannya. Kenapa? Karena ada wasilah dan ada silsilah, nanti itu yang menyambungkan. Nah, itu pentingnya sanad keilmuan. Nah, sanad keilmuan itu penting. Kita punya sanad keilmuan satu. Nanti dari berbagai macam sumber itu bisa sedikit kejaga. Yang si Mas dulu pelajari, dari mana nggak jelas, dari orang, dari teman yang memang bukan ahlinya, dari teman apa dari tetangga dikasih, itu sebetulnya tidak bersanad dan kurang bagus kualitasnya ya. Nah tentunya kalau mau bagus kualitasnya cari tokoh yang memang di bidangnya. Tapi kadang-kadang kan ini dari teman itu udah jelas sanadnya kurang berkualitas ya. Nah, terus solusinya cari ilmu yang bersanad minimal satu. Karena yang lainnya nanti ke bawah barokah. Ilmu yang lainnya ke bawah barokah. Atau ke bawah bersih. Yang tadinya ada jin ketombe, ada hodam liar, nanti terbawa bersih, Mas. Nah itu pentingnya ilmu sanad. Ilmu sanad itu apa? Sanad itu mengambil ilmu dari orang yang ada dan terlihat. Siapa contohnya tokoh-tokoh agama di sekitar Anda kan banyak nih tokoh agama, minta ilmu ke dia, itu namanya bersanad. Mintanya jangan ke temen, minta ke teman-teman, minta ke tokoh-tokoh yang memang paham di bidangnya, berarti itu sanad keilmuannya jelas dari beliau. Kan banyak kiai-kiai di daerah-daerah, ya Mas? Banyak. Nah, itu boleh dimintai ilmu, nanti dikasih lah itu sanad namanya. Nanti yang lain-lainnya itu terbawa, nah, ikut bersih terbawa. Yang tadinya ada jin ketombenya kabur, karena sudah ada aturan di situ. Jadi sanad itu semacam aturan. Nanti ada aturan yang mengikat dan bangsa jin yang tahu. Dan yang harus dipahami, bangsa jin itu tidak ada di dalam tubuh manusia, tetapi adanya di luar. Ada di petualang gaib saya jelaskan kemarinnya. Nah, tonton aja di situ. Nah, baik Mas, kemarin sudah diajarkan hal apa aja? Yang kesepuhan. Yang terakhir diajarkan apa? Kemarin sama Mas Farhan itu gerakan deteksi. Oh, gerakan deteksi. Ya. Nah, jadi mendeteksi itu juga sulit ya Mas ya? Sulit Kang. Saya kemarin langsung mual Kang. Oh, langsung mual? Iya, langsung mual. Kalau udah sering enggak? Jadi harus sering dilatih ya. Kalau udah sering dilatih, enggak ada mual. Jadi mendeteksi itu nggak mudah karena harus betul-betul mencari sesuatu dan harus bisa dirasakan. Nah, biasanya kalau sudah bagus nanti terasa di sini kalau ada sesuatu tuh diraba tuh kerasa langsung ada di sini. Nah, makanya hampir semua paranormal begini kan. Iya. Karena memang radarnya ada di sini dan nanti terasa jelas. Jelas terasa kalau ada sesuatu. Sehingga kalau diambil pusaka ya ada pusaka. Kalau diambil ada apa ya ada apa. Itu sangat jelas terasa. Itu makanya kalau di YouTube kalau ngelihat pasti begini. Karena memang radar manusia itu ada di telapak tangan. Ada di tangan. Tapi nggak semuanya aktif ya. Banyak yang tidak aktif gitu. Kalau yang aktif ya itu bawaan lahir ya. Jadi belajar di sini beberapa hari lagi nanti kita syuting di hutan ya Mas. Insya Allah. Syuting di hutan itu harus Mas, suatu keharusan. Karena syuting di hutan itu pengalaman yang berharga. Si Mas tahu orang-orang yang di dalam YouTube itu seperti apa. Nanti si Mas bisa melihat diri sendiri. Oh, saya begitu. Nanti si Mas nilai kekurangan si Mas apa. Ya, karena penampilan itu pasti ada kekurangan Mas. Ya. Oh, kekurangan saya apa ya? Saya kurang apa ya? Tinggal dinilai. Bedanya saya dengan orang-orang apa? Dinilai, nanti evaluasi. Dan nanti si Mas kalau sudah di rumah buka YouTube ya. Buka channel nanti. Nah, siap nggak? Insya Allah. Harus buka channel.
Nah, jari petir sudah tahu sih Mas, totok petir. Belum. Nah, jari petir nanti diajarkan juga di Kasepuhan. Jari petir, totok petir itu terkenal di Facebook juga banyak, di TikTok juga banyak. Si Mas tahu kan? Pernah lihat? Pernah. Bisa nggak? Kan cuma ngeliat aja kan. Tapi bisa. Mempraktekkan. Iya, Belum. jari petir. Belum pernah. Ya. Jari petir itu mudah sebetulnya, sangat mudah. Sebetulnya sangat mudah. Ya, karena sangat mudah. Ilmu jari petir, totok petir yang jerit-jeritan tuh. Iya. Itu sangat mudah sebetulnya Mas. Sangat mudah kalau bagi tukang ngurut ya. Kalau yang nggak biasa ngurut ya susah. Tapi untuk tukang ngurut, untuk yang biasa ngurut, itu ilmu yang paling mudah. Tetapi sayangnya tukang ngurut itu nggak pernah Pakai. Ada nggak tukang ngurut yang pakai totok petir, jari petir di kampung-kampung? Nggak ada. Adanya hanya di YouTube nih. Lagi ngetren. Terus tukang ngurut tahu nggak? Kau nggak pernah pakai. Tukang ngurut banyak yang tahu. Kenapa nggak dipakai? Nah, dulu ya, waktu pertama kali jari petir, totok petir keluar, nah, itu booming ya. Terus saya ngeliat, aduh apaan, kok hal yang begini aja viral gitu. Nah, ternyata viral. Nah, akhirnya orang-orang Kasepuhan banyak yang belajar. Nah, mereka belajar. Lalu ada yang bertanya, orang Kasepuhan 3 orang, Kang saya mau belajar ilmu totok petir bisa nggak? Bisa, mudah, tapi jangan dipakai ke pasien ya, kata saya. Kenapa Kang? Ya udah kesini aja nanti diajari. Karena ilmu jari petir, totok petir itu bagian dari ilmu Kasepuhan. Karena ada di YouTube. Kan saya pernah bilang, kalau mau nambah ilmu, tunjukkan contoh dari YouTube, nanti saya ajarkan. Nah, salahnya mereka kenapa nggak minta? Nah, akhirnya ada 3 orang yang minta. Ya saya ajarkan 3 orang itu. Lalu ketemu sama yang belajar di tempat lain. Kok kamu bisa? Saya diajarkan Akang katanya. Lah emang Akang bisa? Ya bisa. Nah, cuman nggak pernah dipakai di sini. Di sini pakainya urut yang murni ya. Pakainya urut murni. Kenapa pakai urut murni? Karena totok petir, jari petir itu sedikit manfaatnya. Ya. Nah, saya kasih bocoran nih. Manfaatnya sedikit. Tapi kalau urut murni, manfaatnya lebih banyak. Itu. Terus apa? Totok petir bagus untuk marketing. Totok petir, jari petir itu yang ditoel gini ngejerit. Itu bagusnya untuk marketing. Jadi terlihat heboh. Terlihat wow. Tapi percaya sama yang nonton saya, yang pernah pakai totok petir, yang pernah nonton saya, yang pernah di totok petir, sakit? Iya. Ada perubahan ke penyakit? Enggak. Ini yang nonton saya nih. Nanti di komen, iya Kang, saya pernah. Iya Kang, nah nanti di komen banyak nih. Nah kenapa? Makanya saya tidak pakai dari dulu. Saya hanya pakai pijat-pijat. Pakai pijat-pijat saja, mengobati orang itu masih sulit gitu, apalagi totok petir. Tapi berefek untuk di kamera tuh bagus, menghibur sekali. Nah, itulah kenapa saya nggak pakai totok petir. Bukan berarti nggak ada ya, Mas. Gitu. Cuman kalau di sini dipakainya yang serius. Kalau bercandaan-bercandaan, ilmu-ilmu yang sifatnya hiburan di sini jarang dipakai. Di sini sering pakainya ilmu-ilmu yang serius. Tapi bukan berarti nggak ada ilmu hiburan, ada. Saya bilang di sini ilmu seperti itu yang ditoel jerit-jerit itu ilmu hiburan di sini. Disebut di sini ya. Iya. Tapi ternyata di luar itu serius dianggapnya. Nah, seperti contoh lagi ada ilmu yang suka gini kretek gitu ya, Mas. Ya, kretek atau apa itu. Nah, itu sebetulnya sedikit juga manfaatnya. Gitu. Karena hanya bunyi kretek-kretek. Tapi bukan nggak ada manfaat, manfaat ada, tapi sedikit. Manfaat sih ada, selalu ada manfaat di semua pengobatan. Cuman bedanya besar atau kecil. Nah, penelitian saya yang terbesar adalah pijat.
tradisional, pijat biasa. Itu sangat besar melancarkan peredaran darah. Kalau Tapi malah nggak viral ya kan kalau yang biasa-biasa ya. karena tidak ada efek yang dilihat. Jadi penonton nggak tertarik. Iya. Karena penonton itu tertarik dengan hal yang mengejutkan. Gitu. Makanya saya ajarkan juga ilmu-ilmu hiburan untuk orang-orang kesepuhan supaya bisa menarik penonton. Gitu. Karena penonton itu maunya hiburan, bukan mau serius. Beda dengan pembelajar. Nah, kalau penonton saya banyaknya pembelajar. Kalau penonton saya banyaknya pembelajar, peneliti. Makanya di sini banyak orang-orang yang punya kapasitas ya. Kenapa? Karena memang pemikir banyaknya. Kalau penonton di sini banyaknya orang-orang yang berpikir, pemikir atau pembelajar. Jarang yang hiburan. Yang nonton di sini jarang yang hiburan. Kebanyakan orang-orang serius. Yang nonton di sini kebanyakan orang serius. Itu dari pekerjaannya. Banyak orang-orang yang serius dan pemikir. Jadi setiap YouTube itu beda-beda pasaran, Mas. Yang serius akan bertemu orang-orang yang serius juga. Yang hiburan akan disukai orang-orang yang hiburan juga. Nah, jadi akan pada tempatnya. Karena orang yang suka hiburan nggak mau nonton saya. Dan orang-orang yang senang belajar nggak mau nonton channel lain. Nggak mau. Coba benar nggak? Benar. Karena mereka sudah punya jalur sendiri. Misal saya senang masak, pasti yang saya tonton channel masak. Nggak mau balap motor, balap mobil, saya nggak mau lihat. Saya sukanya masak ya nyarinya channel masak. Nah, jadi yang suka nonton ini sudah pasti orang yang mau berpikir, orang yang mau belajar, orang yang mau berubah. Sudah pasti. Nah, amin. Nah, tapi orang yang sukanya hiburan, cuma nonton, yaitu geser ke channel lain. Jadi mereka hanya hiburan. Oh seru, hebat, seru, hebat. Setelah itu ya udah, karena mereka hanya refreshing. Hanya hiburan, tidak serius. Kalau mereka diajak serius, nggak mau. Jawabannya apa? Nggak seru. Nah, jenuh, Mas. Karena tidak ada efek yang menghibur pikirannya. Jadi di dalam YouTube itu variatif, banyak variasi. Tinggal kita pilih. Mau belajar, cari channel belajar. Mau hiburan, banyak channel hiburan. Jadi ada bidang masing-masing. Nah, kalau penonton di sini pemikir semua nih. Mungkin kepalanya kayak saya, botak semua. Kepala saya botak. Gitu. Karena banyak berpikir. Nah, dan memang terbukti yang datang ke sini banyak orang-orang yang botak. Banyak dosen-dosen, banyak tokoh-tokoh agama, para alim ulama. Banyak yang belajar di sini. Karena tadi saya bilang, orang yang suka belajar pasti mencari channel lain. Belajar Ya. Untuk belajar. Orang yang suka hiburan, ya mereka akan mencari Channel hiburan. Nah, jadi itu beda-beda, Mas. Kalau masyarakat biasa nyarinya bukan di sini. Masyarakat biasa gesernya ke yang hiburan. Tapi kalau tokoh-tokohnya gesernya ke sini. Kalau para tokohnya, iya para tokohnya tuh orang-orang yang mau berpikir dan terus berpikir. Mereka pasti mencari ilmu.